dibagikan di grup. Oke, baik. Saya mulai aja kegiatan webinar kita di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, makasih banyak yang sudah hadir ya. Ini total lebih daripada 60-an orang. Insya Allah malam hari ini di webinar yang spesial ini kita akan membahas mengenai tentang stroke ya, mengenai tentang bagaimana caranya teman-teman bisa menjadi seorang terapis atau seseorang yang punya kemampuan pengobatan atau rehabilitasi terhadap pasien-pasien stroke. Dan kita akan belajar langsung dengan pakarnya. Beliau kalau di HMA itu sebagai founder dari Healthy Master Academy. Di luar itu, beliau adalah seorang master spesialisasi pengobatan stroke yang pengalamannya sudah lebih daripada 10 tahun, ya bahkan 15 tahunan lebih. Dan pasien yang diterapi atau pasien yang sudah ditangani oleh beliau itu sudah ribuan. Dan terapis yang sudah mengambil sanad keilmuan kepada beliau itu sudah ratusan orang ya untuk pengobatan stroke ya yang secara resmi dan legal sudah diberikan sertifikat sama kita, sudah dapat kaos spesialisasi penanganan stroke dari HMA, itu totalnya sudah hampir 100 orang. Ya, ini yang resmi ya, yang tidak resmi banyak banget. Ya, oke langsung aja saya sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Cerah banget malam hari ini ya. Alhamdulillah cerah. Alhamdulillah. Ini karena pembahasan kita malam hari ini cukup menarik ya, karena pembahasan mungkin yang diantara teman-teman juga sangat ingin pengen dapat ilmunya begitu, karena ini kan memang kasusnya semakin tahun ya, semakin bertambahnya tahun semakin banyak nih Ustaz ya. Bukannya menurun Betul malah tambah sekali. banyak ya. Betul Nah, ini sekali. makanya mungkin bisa menjadi potensi buat teman-teman, mungkin juga bagi keluarga pasiennya ini jadi peluang juga ya untuk mengobati keluarganya. Nah, malam hari ini mungkin secara umum apa nih ya Ustadz yang akan mau dibahas sama Ustadz Andi? Iya, pertama seperti janji saya pertemuan yang lalu ya di webinar yang lalu bahwa saya akan membagi DPI card ya, Daily Potential Indicator ya, kartu bagaimana teman-teman bisa memperkirakan potensi Anda terkena serangan stroke seberapa persen. Nah, nanti ada DPI card-nya, nanti teman-teman bisa jawab, ada scoringnya, begitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa memperkirakan nanti akan ada hasil skornya bagaimana. Nanti habis itu nggak usah khawatir. Nah, buat yang mungkin, waduh, saya nanti kalau jelek, kalau potensinya besar, bagaimana akan ada solusi-solusinya di belakang, insya Allah. Ya, makasih banyak. Sepertinya sangat menarik ini. Kayak dukun nanti kita ya belajarnya berarti ya. Bisa bisa nebak-nebak orang gitu kan. Tapi enggak, kalau ini kan sesuai fakta ilmiah, ilmiah lah ya. Walaupun tidak seharusnya, mungkin mungkin tidak pasti akan terjadi gitu. Tapi kita bisa bisa dari awal mencegah begitu Ustaz ya. Buat Betul. teman-teman, oke, supaya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu lama, kita langsung aja menyaksikan dan juga menyimak penjelasan spesial dari Ustadz Andi Hasbi. Nanti buat teman-teman yang tadi mungkin dari awal saya sampaikan sudah tertarik untuk mengikuti pelatihan training dari stroke komprehensif ya, yang dimana mencetak seorang yang ikut belajar di sana itu menjadi seorang spesialisasi pengobatan stroke. Insya Allah nanti akan kita sampaikan di sesi akhir. Dan nanti akan ada promo spesial. Jadi silakan ikuti webinar malam hari ini sampai dengan selesai. Silakan Ustaz Andi, dipersilakan untuk bisa menyampaikan materinya. Baik, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa ni'mati dakwah wa ukhuwah islamiyah.
wa nuridu fina fi zilali ruhul jihad hatta iskariman wa musyahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah, terima kasih Kang Tommy sudah membuka webinar kita malam hari ini ya. Ini adalah webinar yang ke berapa ya? Sekitar mungkin hampir perkiraan saya ya kalau dilihat dari jumlah recording webinar yang kita upload di channel YouTube Mentor Herbalis itu sudah ke 80 lebih. Artinya ada 80 lebih webinar yang sudah kami selenggarakan. Istiqomah ya 2 tahun terakhir ini gitu ya. Apa secara gratis ya gitu ya. Jadi kalau sahabat-sahabat sehat yang mungkin malam hari ini hadir tidak bisa mengikuti secara full begitu ya, ataupun hal-hal lainnya mungkin silahkan nanti bisa datang ke channel YouTube Mentor Herbalis ya. Silakan nanti di sana banyak banget webinar yang sudah diselenggarakan oleh HMA secara gratis. Nah, gitu ya. Jadi banyak banget keilmuan apapun itu banyak ya. Termasuk malam hari ini kita akan belajar tentang stroke ya. Karena saya tidak habis-habisnya dan tidak berhenti-henti untuk tadi ya. Kalau Putus-putus, Ustaz. boleh siapa ya, sekarang masih putus-putus. Putus-putus. Halo, sekarang masih putus-putus suaranya. Udah Putus-putus. normal, San. Gimana? Di tempat lain gimana? Sudah normal? Normal, normal, normal. Udah normal. Ya, Bilang lagi. baik, terima kasih. Oke, ya. Nanti kalau teman-teman mungkin ada yang apa namanya, ini ya bisa di apa diulang lagi ya, menyimak video yang ada di recording. Oke, baik, sahabat sehat, saya mau tanya dulu nih yang ada di dalam webinar ini. Siapa di antara Anda yang belum pernah ketemu dengan penderita stroke seumur hidupnya? Belum pernah ketemu, belum pernah melihat, belum pernah berinteraksi. Boleh ditulis di kolom chat. Ini yang hadir banyak banget ini, Masya Allah. Dari Kalimantan Sampit, ya, Semarang, Singkawang, Jakarta Selatan, Masya Allah banyak banget. Ada yang lagi nangani stroke, Huriana, wah, lagi pegang pasien stroke, ya. Bu Indi, apa kabar dari Probolinggo? Bolak-balik Lampung kah Bu Indi? Oke, yang lain gimana? Siapa di antara Anda yang belum pernah ketemu dengan penderita stroke? Pak Ustadz Izhar Al-Parigi. Ya, pernah ya Pak ketemu dengan penderita stroke? Melihat? Sudah? Iya. Baik, terima kasih yang jawab ya. Di setiap training yang diselenggarakan oleh HMA atau yang saya datangi di setiap daerah, karena Alhamdulillah tahun 2020 sampai 2021 ya, saya eh, keliling Indonesia di setiap pekan ya, justru di saat pandemi dan di situ selalu saya melihat penderita stroke gitu ya, dari Aceh sampai Papua, ke atasnya sampai ke Kota Mobagu ya, kemudian di Kalimantan, Sulawesi, eh, kalau Sumatera sudah cukup banyak begitu ya, sampai ke Papua terakhir. Itu
sekali penderita stroke. Bahkan tadi sore saya baru mendengar kabar bahwa dua dari tiga orang Indonesia, ini dari World Bank ya, 2 dari 3 orang di Indonesia itu ekonominya dikategorikan miskin. Ya, kok tiba-tiba Ustadz ngebahas miskin? Enggak, saya ngebahas ada korelasi beban mental, ada korelasi beban emosional, sehingga kemudian penderita stroke ini lebih rentan dialami juga oleh orang-orang yang berpenghasilan menengah ke bawah. Gitu ya. Walaupun berpenghasilan menengah ke atas juga ada, iya. Tapi tidak sebanyak penderita stroke yang menengah ke bawah. Karena berarti kalau penduduk kita ada 300 juta, 200 jutanya orang miskin. Gitu ya. Nah, tentu akhirnya korelasinya jadi ke sana. Oke, saya ini ada setiap hari ketemu. Oh, kebetulan 10 tahun di ruang ICU. Ini sudah 10 tahun di ruang ICU, bukan lagi sakit kan, tapi lagi praktek ya. Praktek di ruang ICU ya. Pasti ketemu setiap hari, betul Pak Aan. Kita akan jelasin kenapa bisa Pak Aan ketemu atau Ibu ya penderita stroke setiap hari di rumah sakit. Nah, izin saya share screen ya. Oke, sebentar. Sudah kelihatan ya? Screen-nya udah kelihatan teman-teman ya? Sudah, Ustadz. Banyak pasien stroke, tapi belum bisa menangani Pak Medi Nurdiansyah. Baik, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, sahabat sehat semuanya. Pertama, bagi sahabat sehat yang mungkin belum kenal dengan saya, karena memang saya bukan orang terkenal, ya. Saya adalah Andi Hasbirobi, saya founder dari Healthy Mastery Academy dan founder dari Herbal Madani Alami, ya. Kemudian juga saya seorang trainer, ya, mengawali training menjadi seorang trainer itu tahun 2014, tapi belum tersertifikasi, ya. Saya mulai praktek terapi tahun 2004. Lalu 2014, 10 tahun kemudian saya baru mulai mengajar. Pelajaran yang saya ajar pertama kali adalah bekam. Gitu ya. Kemudian tahun 2017 saya sebagai pendidik dan trainer di Mastakaraga Education Center. Mastakaraga Education Center adalah sebuah organisasi profesi di mana di sana teman-teman bisa belajar terapi pijat, ya, bahkan sampai menjadi spesialisasi stroke yang hari ini saya teruskan. Kemudian saya juga sebagai herbalis dari BNSP, ya, dan seterusnya. Bagi sahabat sehat yang mungkin ingin silaturahim ke tempat saya ada di Sukabumi, tepatnya di daerah Parungkuda. Keluar dari tol Parungkuda itu cuma 10 menit aja sampai ke rumah ya. Kemudian bagi yang ingin belajar webinar-webinar gratis itu ada di YouTube Mentor Herbalis, ya, silakan. Atau bagi yang ingin melihat spill teknik-teknik terapi stroke yang saya lakukan, yang diajarkan di training stroke komprehensif, silakan kunjungi TikTok saya ya, Andi Hasbirobi. Nah, di sana saya masukkan berbagai aktivitas training tentang terapi stroke ya. Jadi teman-teman bisa pelajari sedikit di sana. Kalau ingin belajar lebih lanjut secara online, kita punya fasilitas e-course ya. Kemudian kita juga punya fasilitas training hybrid yang dilakukan online dan offline, bisa diikuti oleh teman-teman yang online yang jauh, tidak harus datang gitu ya. Jadi insya Allah Healthy Mastery Academy menyiapkan semua itu. Oke, sekarang saya masuk dulu ke fakta tentang penyakit stroke. Nah, tadi Pak An menyampaikan bahwa beliau bertugas di ruang ICU rumah sakit. Ya, Bapak atau Ibu ya. Bahwa ternyata, sahabat sehat, kenapa sih setiap hari ada orang kena stroke? Karena, sahabat, setiap menit, sebanyak 1,9 juta sel otak itu bisa mati. Gitu, setiap menit. Berarti dari percakapan tadi Kang Tommy buka jam 8 sampai sekarang udah 8.20, ini 20 menit.
berarti 20 kali, ini anggap aja 2 juta. Berarti hampir 40 juta sel otak mati. Gitu ya. Dan dia harus hidup lagi, gitu kan. Dan yang kedua, stroke itu juga merupakan penyebab utama disabilitas. Dan kematian nomor 2 di dunia. Kematian nomor 2 di dunia. Di Indonesia, stroke menjadi penyebab utama kecacatan dan kematian, yaitu 11,2% dari total kecacatan yang ada karena kecelakaan, ya, karena benturan, gitu ya, atau penyakit lain, dan 18,5% dari total kematian. Ini penyebab utama di Indonesia. Bahkan eh, saya pernah, oh Bapak, baik. Makasih Pak Aan. Saya pernah mencari data berapa banyak sih penderita stroke yang ada di Indonesia. Ternyata datanya itu ada kurang lebih sekitar 15 sampai 18 juta penduduk di Indonesia yang mengalami stroke. Bayangkan, kalau 15 juta aja itu udah menyamakan negara Brunei Darussalam ya. Brunei aja nggak nyampe segitu kayaknya ya. Berarti kita kalau bikin negara sendiri, negara stroke gitu benderanya, bendera orang pakai kursi roda itu bisa jadi satu negara sendiri itu ya. Saking banyaknya penderita stroke. Ya. Bahkan walaupun ini masih hipotesa saya, sepertinya di antara kita akan ada satu dari keluarga kita yang salah satunya penderita stroke. Entah kakak, adik, orang tua, nenek, kakek, uyut, ya ada segala macam. Ya, walaupun tidak semua, tapi mayoritasnya begitu, gitu ya. Mayoritasnya seperti itu. Kemudian fakta yang kedua, yang mana fakta ini yang akan menjadi salah satu sebab kenapa stroke itu bisa tinggi. Yaitu ternyata di Indonesia jadi ternyata di Indonesia itu ada 25 juta lebih penderita diabetes. Dan ternyata ada dari 25 juta itu, ternyata 40%-nya karena orang Indonesia itu makan makanan manis dan lemak tinggi. Ya. Kemudian 33%-nya orang-orang Indonesia mager. Betul ya. Makanya memang saya juga dari awal bulan ini ya, awal bulan lah, alhamdulillah rutin, kalau tidak setiap hari, 2 hari sekali paling tidak. Itu olahraga fitness ya. Kenapa? Karena ingin selain ngebakar kalori ya, bikin otot-otot juga jadi muda lagi, dinding-dinding pembuluh darah atau pembuluh darah perifernya bisa lebih lentur lagi gitu. Dan alhamdulillah setelah hampir mau 1 bulan ini beban yang bisa saya angkat itu di 40 kilo. Masya Allah ya, 40 kilo. Tapi belum bisa ngegendong istri ya. Tapi paling tidak saya sudah bisa 40 kilo ya, Masya Allah. Dalam waktu 2 jam. Oke, nah sahabat sehat, selanjutnya apa? Selanjutnya ternyata diabetes juga ini bisa menyebabkan kematian di Indonesia. Ya, jadi dari data Riskesda tahun 2018, keseluruhan penyakit diabetes yang ada di Indonesia sebesar 8,5%, meningkat. Di tahun 2013, 6,9%. Bayangkan, dari diabetes, diabetes itu kan disebut mother of disease, ibunya para penyakit. Salah satunya penyakitnya adalah stroke, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang nanti saya akan bagikan kepada sahabat sehat, yaitu ternyata orang Indonesia meyakini dirinya mayoritas merasa sehat. Betul apa enggak? Coba tulis kolom chat. Apakah di antara Anda meyakini diri Anda merasa sehat? Coba tulis skornya. 0 itu tidak yakin, 10 itu yakin banget. Nah, 0 itu nggak yakin sehat, 10 tuh yakin banget sehat. Anda di angka berapa? 10 yakin sekali sehat. Ya, Masya Allah, ada yang di 10 ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau yang eh,
Di bawah itu ada Pak Aan 10, Masya Allah. Alhamdulillah. Pak Abdullah 5. Oke. Infinix Hot 7. Pak Ian 7. Iya. Oke, ini karena namanya Infinix Hot, jadi saya panggilnya Infinix Hot juga ya. Pak Suwandi 8. Oke, baik, makasih. Nah, sahabat sehat, ternyata banyak orang yang tidak mengetahui bahwa dirinya memiliki resiko potensi penyakit degeneratif. Oke, teman-teman meyakini dirinya merasa sehat, dirinya sehat. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah teman-teman merasa yakin bahwa diri Anda tidak memiliki resiko potensi penyakit degeneratif? Nah, silakan dijawab. Kan tadi yakin nih, saya 10 lebih. Oh, yakin. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah teman-teman yakin bahwa teman-teman tidak memiliki resiko potensi penyakit degeneratif? Ayo, silakan ditulis. Ya, Pak Medi tidak yakin. Tidak yakin memiliki resiko. Berarti memiliki ya, kemungkinannya memiliki resiko potensi penyakit degeneratif gitu ya. Punya potensi resiko. Oke, ya baik. Ya. Padahal tadi yakinnya hari ini merasa sehat, tapi ternyata tidak yakin bahwa kayaknya saya ada deh potensi resiko tuh ada. Ada kemungkinan potensi resiko. Yes, betul. Ada yang yakin, Masya Allah. Alhamdulillah. Nggak apa-apa ya. Sekarang, sahabat sehat, saya akan mengajak Anda untuk menghitung skor tentang DPI card, ya, Disease Potential Indicator Card. Di mana ini saya kumpulkan, ya, ini saya kumpulkan dari pengalaman saya berinteraksi dengan banyak penderita stroke, termasuk juga dari riset, ya, riset-riset jurnal yang kalau orang ini kan daily habit ya, berarti orang yang punya habit seperti ini potensinya begini, punya habit seperti ini potensinya begini. Nah, sekarang saya minta Anda untuk menghitung, ada 7 pertanyaan, oke? 7 pertanyaan, satu pertanyaan 1 menit, ya, saya akan sampaikan 1 menit dan teman-teman menghitung skornya. Oke, siap ya? Boleh ditulis di kolom chat, siap? Jawab siap. Yang sudah siap, kita akan mulai. Oke, siap, siap, siap. Baik, kita mulai ya. Teman-teman boleh hitung nanti ya scoringnya. Pertanyaan pertama, jam berapa Anda biasa bangun tidur? Oke, pilihannya jam 3, jam 4 pagi, 5 atau 6 pagi, 7, 8 pagi, 9, 10 pagi, atau di jam 11 sampai jam 12 siang. Ya, skornya jam 3, jam 4 pagi 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Silakan ditulis, ditulis, ya, diingat-ingat boleh scoring Anda berapa. Oke? Pak, tapi saya kerja malam, jadi saya tidurnya pagi. Nggak apa-apa, tulis aja. Gitu ya. Berarti Anda bangunnya jam berapa? Silakan skornya berapa ya. Oke. Baik, ada yang jam 3, jam 4 pagi. Alhamdulillah. Ada yang jam 6. Bunda IN jam 9, 3 ya. Berarti jam 7, jam 8. Baik, Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Jam berapa Anda biasa tidur malam? Nah, jam 20, 21, 22, 23, atau jam 24 ke atas. Sama nih kalau teman-teman mungkin kerjanya lembur atau shift malam, ya silakan ditulis. Skornya sama seperti ini, 1 sampai 5. Kalau jam 20, Anda biasanya tidur jam 20, habis Isya langsung tidur, skornya 1. Kalau Anda seringnya di atas jam 11 malam, berarti skornya 4. Oke, sudah? Kita lanjut lagi. Ya, pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan ketiga. Seberapa sering Anda tahajud dalam sepekan? Ya, bagi orang non-muslim, sahabat sehat, mungkin seberapa sering Anda bermeditasi ya atau berdoa di malam hari. Gitu ya. Nah, kenapa malam? Ya, karena
eh, malam itu adalah salah satu cara kita untuk bisa menenangkan diri. Ada setiap malam 3 kali sepekan, 2 kali sepekan, 1 kali sepekan, atau udah lama banget kayaknya saya udah mungkin tahun kemarin kayaknya udah lupa gitu lah ya. Nah, berarti jawabannya itu tidak pernah tuh. Silakan dihitung scoringnya. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut. Ya, nggak apa-apa. Yang berikutnya, jam berapa biasanya makan malam terakhir? Jam 17.18, 19.20, 21.22, 23.24, atau jam 24 ke atas? Silakan ditulis di kolom chat. Di kolom chat. Dicatat boleh? Ya. Oke, jam berapa? Ada yang jam 20. Saya kadang makan jam 20. Saya kadang makannya sebelum maghrib. Ya. Pernah juga pulang fitness malah lapar. Makan lagi. Padahal udah jam 9 ya. Gitu. Ya ngecit-ngecit sedikit lah ya. Oke, Alhamdulillah nih banyak yang sehat-sehat sepertinya. Nah, sekarang selanjutnya. Seberapa sering Anda makan gorengan? Oke, 1 kali sepekan, 3 kali sepekan, 4 kali sepekan, sehari 1 kali, atau 3 kali sehari. Gorengan. Kalau nggak ada gorengan, kayaknya nggak enak. Gorengan itu apa? Ya, tahu goreng, tempe goreng, ayam goreng, ikan goreng, kerupuk apalagi ya. Silakan. Setiap hari, tapi berapa kali sehari? Ya. Atau ada yang mungkin sudah mulai masuk ke fase makan rebus-rebusan. Ya, makan rebus-rebusan. Ini scoringnya ya. Sahabat sehat, silakan. Oke, jangan lupa ya, dihitung ya. Ya, dihitung ya. Oh, ada yang 5 kali sehari. 5 kali sehari berarti banyak banget ya. Oke, yang digoreng. Ya, pakai minyak goreng sawit. Selanjutnya, ya, yang ke berikutnya ini, sebentar. Ya, sewaktu-waktu itu ada ininya, Pak. Sehari itu berapa kali kira-kira gitu? 2K, 3K, 4, 5, gitu ya. Sering-sering. Ini mesti ada angka nih. Kalau setiap kali makan berarti 3 kali. Biasanya kan kita makan 3 kali ya. Nah, sebentar. Slide. PowerPoint-nya eh, hilang. Sebentar ya. Oke, tadi sudah sampai totalnya berapa nih? Total. Total eh, skor yang teman-teman sudah dapatkan. Boleh ditulis di kolom chat. Totalnya berapa kira-kira? Ya, silakan. Baru 17, 10, 13. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Sebentar ya. Saya buka lagi videonya. Materinya. Oke, wah, masya Allah nih nilainya bagus-bagus nih, ya. Kayaknya materi ini, insya Allah tepat berarti buat teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya, sedikit lagi. Eh, Mana tadi? Nah ini, oke, masih 2 pertanyaan lagi ya. Pertanyaan yang ke-6 adalah seberapa rutin Anda berolahraga? Silakan ditulis di kolom chat. Ya, seberapa rutin teman-teman berolahraga?
Setiap hari skornya 1, 3 kali sepekan, skornya 2, 2 kali sepekan, skornya 3, 1 kali sepekan, skornya 4, sebulan sekali, skornya 5. Setiap hari skornya 1, Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa ini ya. Alhamdulillah. Ada yang seminggu sekali, nggak apa-apa, Pak Media. Oke, nah yang terakhir. Kapan terakhir kali Anda berbekam? Nah, berbekam ya, ini berlaku bagi Muslim ataupun non-Muslim. Ada sebulan yang lalu, ada 2-3 bulan yang lalu, ada 4-6 bulan yang lalu, ada yang setahun yang lalu, ada yang belum pernah. Nah, oke, silakan skornya dicatat. Silakan. Ada yang 2 bulan yang lalu, ada yang udah lama sekali, kayaknya lupa. Ada yang baru seminggu yang lalu, berarti skornya 1. Ya, kalau baru kemarin berarti skornya 1 ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, sekarang masuklah kita kepada perhitungan. Oke, silakan ditulis di kolom chat berapa jumlah scoring Anda dari 7 pertanyaan tadi. Ya, 7 pertanyaan tadi. Silakan. Pak Aan 9, oke, 22, Pak Abdullah, Pak Misbah 14, Abdul Faiz 17, Nur Khalila 21, Pak Medi 28. Oke, silakan ditulis dan inilah hasilnya. Kalau teman-teman mendapatkan 7 sampai 15 skornya, maka teman-teman dalam kategori fit atau hanya 15% berpotensi terkena penyakit degeneratif. Ya, ini hampir-hampir jarang merasakan sakit. Ya, fit, ngerasa sehat, bersemangat, ya, aktivitasnya juga biasanya rutin bergerak, nggak mageran, gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya, kalau skor teman-teman di 16 sampai 24, maka teman-teman berpotensi di 65% dari terkena penyakit degeneratif. Ini sudah warning, ya. Ada yang di atas 24? Ada? Yang di atas 24 ada? Oh, ada. Pak Medi 25, Pak Ibnu Pak Medi 28, Pak Ibnu 25. Oke. Sahabat sehat, jika Anda di skor 25 sampai 35, maka sudah harus sangat berhati-hati karena ini sudah berbahaya. Karena potensi Anda terkena penyakit degeneratif, apapun itu, diabetes, gangguan jantung, gangguan ginjal, gangguan saluran kemih, atau juga stroke, itu potensinya cukup besar. Di angka 85%. Nah, biasanya yang udah di atas 24, 25 ke atas ini mulai ngerasain gejala-gejala nih. Pak Ridwansyah, Pak Ibnu, Pak Medi, kira-kira ada nggak gejala penyakit yang lagi dirasain sekarang? Boleh nanti ditulis di kolom chat ya. Oke. Oke, sahabat sehat, ini tadi di DPI-nya, Disease Potential Indicator Card, ya. Ada ya Pak Medi ya. Oke. Nah, artinya apa yang saya tulis ini, ya, apa yang saya buat DPI card ini juga bisa menjadi salah satu acuan buat teman-teman. Dan DPI card ini halal untuk teman-teman apa namanya cetak, ya, kemudian taruh di kliniknya untuk jadi bahan pertanyaan kuesioner buat pasien-pasien, gitu ya, yang Anda mungkin apa namanya bisa bantu mereka agar mereka tidak terkena serangan penyakit degeneratif. Oh, Pak Ridwansyah penyintas stroke. Baik, Pak. Pak Medi sudah diabetes, hipertensi, asam urat, tuh, kan? Ya, artinya DPI card ini proven. Ya, DPI card ini proven buat teman-teman yang ternyata Anda, ya itu, kalau sudah di atas 25,
udah mulai ada gejala-gejala. Bahkan mungkin sudah ada penyakitnya, ya, gitu. Oke, mudah-mudahan sehat semua. Malam hari ini sehat semua, ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Baik, terima kasih yang sudah merespon ya. Alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan lagi. Lalu kita masuklah sekarang ke pembahasan tentang stroke ya. Karena tentang teoritis fakta-fakta tentang stroke ya itu sudah kita bahas juga di pekan lalu ya. Di pekan yang sekarang kita akan membahas tentang pembagian kategori berdasarkan usia stroke. Nah, ini Pak Ridwan Shah menjadi seorang penyintas stroke ya. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam kesembuhannya untuk Pak Ridwan saya. Kita berdoa sama-sama ya, sahabat sehat semuanya. Ya, kalau ada 40 orang saja yang mendoakan sahabat-sahabat, insya Allah itu dikabulkan doanya. Jadi sering-sering ikut webinar karena nanti banyak doa-doa yang terbaik. Kita nggak tahu kan dari tangan siapa doa itu dikabulkan. Oke, sekarang kita masuk ke pembagian kategori berdasarkan usia stroke, yaitu di 0 sampai 3 bulan, 3 sampai 12 bulan, dan 12 bulan ke atas. Buat sahabat sehat, para terapis yang lagi menangani penderita stroke, kita nggak bisa menangani penderita stroke yang usia stroke-nya di atas 12 bulan atau di atas setahun dengan penderita stroke yang dari 3 sampai 12 bulan dengan penderita stroke yang 0 sampai 3 bulan dengan terapi yang sama. Karena setiap orang penderita stroke, jenis kelaminnya sama, usia stroke-nya juga sama, usia pasiennya juga mungkin sama, tapi kondisinya pasti bisa berbeda. Ya, kondisinya pasti bisa berbeda. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tangannya sudah ketarik, ada yang tangannya belum. Ada yang tangannya udah bisa menggenggam tapi lemah, ada yang belum. Ya, gitu. Beda-beda, macam-macam. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas satu persatu supaya teman-teman bisa memetakan. Oh, kalau penderita stroke itu 0 sampai 3 bulan kondisinya tuh seperti ini. Berarti nanti terapinya harus seperti ini gitu ya. Supaya tepat. Satu, badan tubuhnya lemas kalau baru 0 sampai 3 bulan. Masalah pencernaan, kepala pusing, ya, memutar, kemudian belum keluar. Sebentar ya. Oke, nah pundak punggung terasa kaku, berat, kemudian udah ada nafasnya juga kadang masih sesek, pola pikirnya terganggu, mudah tersinggung atau terjadi kemiringan pada bibir atau pelo atau juga bisa cadel, bisa juga mengalami gangguan kognitif lainnya ya, gitu. Nah, kalau dia sudah terserang stroke-nya dari 3 sampai 12 bulan, kalau ini kan tadi kan 0 sampai 3 bulan ya. Kalau dia 3 sampai 12 bulan, maka ini yang terjadi. Terjadi kekakuan, mulai terjadi kekakuan, tangannya mulai kaku, mulai keras ya atau mulai naik spastik gitu ya. Berat badannya menurun, sulit menelan, keluar air liur yang tidak terkontrol, sulit beraktivitas, penumpukan kotoran di telinga, mudah tersinggung, dan ingin diperhatikan. Ini kondisi yang terjadi bagi penderita stroke yang terjadi di 12 bulan. Nah, mulai tuh penumpukan kotoran di telinga. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, terserang 12 bulan ke atas. Ketika dia terserang stroke 12 bulan ke atas, mulai kekakuan sebagian badan. Berat badannya menurun, ya. Sama nih ya, apa dia bahkan lebih apa namanya yang dialaminya sudah mulai lebih dari mereka yang baru mengalami stroke gitu ya. Sebentar, macet lagi. Oke, nah kemudian sulit menelan kadang masih suka terjadi, bahkan ada yang masih suka pakai sonde begitu ya. Kemudian kekakuan pada zona tulang belakang, sulit beraktivitas, penumpukan kotoran di telinga masih sering terjadi, mudah menangis, dan bahkan bisa rentan terjadi serangan stroke kedua. Jadi ini adalah 3 kategori
karakter penderita stroke yang bersumber dari Masta Karage Education Center. Ya, ini saya ambil dari sana. Jadi, sahabat sehat, nggak bisa kita menggunakan satu jenis teknik terapi yang sama untuk seluruh kondisi pasien stroke. Apalagi yang udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya, dengan penderita stroke yang baru. Maka penting bagi Anda agar bisa memiliki keahlian terapi stroke yang komprehensif. Gitu ya. Jadi kan sahabat-sahabat terapis nih saya lihat hari ini gitu ya, banyak sekali keilmuan pembelajaran teknik terapi yang bisa dipelajari. Ya, bekam misalnya, banyak banget teknik bekam ya macam-macam. Kemudian pijat apalagi, akupuntur apalagi ya. Kemudian pembetulan tulang belakang juga sama. Tapi ketika teman-teman ingin menjadi spesialisasi stroke, maka saran saya ambillah segala keilmuan yang hanya membahas tentang stroke. Gitu. Nanti saya akan bahas kenapanya teman-teman perlu mempelajari spesialisasi terapi stroke. Gitu ya. Oke. Saya masuk lagi di sini ya. Nah, teman-teman, ketika semua hal-hal itu terjadi yang dialami, Pak Ridwan Shah tadi dari banyak hal yang disampaikan oleh saya, apa yang Bapak rasakan mungkin boleh ditulis di kolom chat ya. Nah, dari situ pertanyaannya kan mana yang mesti didahulukan sebagai prioritas pengobatan. Bagi para alumni spesialisasi stroke sering nanya kepada saya, Ustaz, ini pasiennya nggak bisa gerak, udah 3 tahun, udah 5 tahun nggak bisa gerak. Kakinya lemah, tangannya lemah, duduk nggak bisa. Mana dulu yang harus saya lakukan? Gitu ya. Ini ada yang baru setahun stroke. Eh, Tangannya udah bisa bergerak sedikit walaupun agak lemah. Mana yang perlu saya lakukan lebih dulu? Gitu ya. Yang jadi prioritas. Nah, sahabat sehat, pertama perlu mencari landasan diagnosa, mencari sumber dari akar masalah dan solusinya. Ini patofisiologi stroke dari Masta Karage Education Center, bukan patofisiologi stroke dari medis konven ya. Izin minum dulu ya. Oke, kita menamakan pedas P3DAS. Ya, jadi ada 6 patofisiologisnya, yang mana ini tidak cukup hanya sekedar oh ini tangannya kaku, oh ini kakinya lemes, sehingga harus diapain? Nggak cuma itu, ya. Teman-teman mesti masuk dulu ke P1 yaitu pencetusnya. Apa sih pencetus seseorang penderita stroke? Bisa kena stroke yaitu dari pikiran, cedera atau trauma, ya. Bisa traumatik karena kejadian yang menakutkan, itu bisa, dan itu banyak juga yang terjadi. Cedera, jatuh, kecelakaan, terpukul dan lain sebagainya. Atau pikiran, stres karena pekerjaan, karena bisnis, karena keluarga, ya. Itu yang membuat orang bisa menjadi pencetus, dia mengalami stroke. Kemudian yang kedua, yaitu penyumbang gaya hidup yang tidak sehat. Sudahlah banyak pikiran, gaya hidupnya nggak sehat. Karena saya kalau lagi banyak pikiran, saya ngerokok, Ustaz. Ngerokok ngopi. Ngopi bisa sampai 3 gelas. Rokok bisa habis 5-6 batang. Sampai saya ngerasa nyaman. Iya, itu Anda akan menjadi langganan-langganan terapi saya nanti gitu. Ya, penyumbangnya itu. Kemudian P yang ketiga, yaitu penyebab. Nah, baru penyebabnya ada yang namanya riwayat penyakit. Ya, gini. Oke, Pak Ridwan Shah, penglihatan terganggu, lumpuh sebelah kanan, stroke perdarahan, bicara susah, sudah tahun kelima. Oke, nah ini kondisi seperti ini kita harus bagaimana gitu ya? Nah, nanti kita akan jelasin lagi, Pak. Kemudian yang berikutnya dari riwayat penyakit, ya tadi kan Pak Ridwan Shah perdarahan, berarti pecah pembuluh darah gitu ya.
Bisa jadi ada penyakit hipertensi di sana, ya. Betul ya, Pak ya? Biasanya ada hipertensi, tapi yang sering banget orang nggak sadari adalah yaitu terjadinya ketidakelastisan pembuluh darah, ya, atau kerapuhan pembuluh darah, kerapuhan dinding pembuluh darah. Itu yang seringnya tidak di apa namanya, tidak diawasi oleh kita, gitu, ya. Oke, dampaknya apa? Yang terjadi adalah iskemik atau hemoragik, ya, perdarahan atau penyumbatan. Akibatnya yang terjadi adalah kelumpuhan, gitu ya. Sehingga kemudian baru kita bisa putuskan kombinasi terapi yang tepat seperti apa. Jadi terapis itu jangan fokus kepada kelumpuhannya aja, tapi juga mundur, ya. Apakah ini struknya iskemik atau hemoragik? Mundur lagi ke belakang. Kenapa dia bisa stroke, iskemik, kenapa dia bisa hemoragik? Ternyata ada diabetes, ada hipertensi, ada kolesterol, ada asam urat. Kenapa ada penyumbang apa lagi gaya hidupnya? Saya dulu alkoholik, saya dulu workaholic, saya dulu merokok, saya dulu macam-macam lah ya, gitu ya. Makan nasi goreng tiap malam dan segala macam. Mundur lagi, pencetusnya apa? Dulu sebelum terjadi stroke, apa yang Bapak alami, apa yang Bapak rasakan di keluarga, di lingkungan kerja, di lingkungan bisnis, dan lain sebagainya. Baru kemudian kita bisa lakukan tindakan terapi. Terapinya tidak hanya terapi fisik, gitu ya. Gitu. Tuh, hipertensi ya, betul Pak ya. Ketika perdarahan masih hipertensi. Ditambah, sebenarnya hipertensi itu tidak akan jadi masalah ketika elastisitas pembuluh darahnya baik atau pembuluh darah perifernya tidak bermasalah. Ya, dinding pembuluh darahnya tidak rapuh. Masalahnya udah hipertensinya tinggi, elastisitas pembuluh darahnya sudah mulai kaku. Kemudian apa namanya tuh, dinding pembuluh darahnya sudah kerapuhan, sudah rapuh, gitu ya. Karena apa? Kekurangan kolagen atau kehilangan kolagen. Salah satu penyebabnya itu. Oke, makasih ya Pak Ridwansa sudah berbagi sama kita semua. Saya lanjutkan lagi. Nah, sebenarnya sahabat sehat, keluhan umum bagi pada penderita stroke itu ada 3 saja. Di gangguan zona kepala, bisa mata, bisa telinga, bisa bicara, bisa gangguan menelan, ya. Atau masalah di gangguan zona perut, ya itu juga bisa, gitu ya. Itu juga bisa terjadi gangguan di zona perut. Kemudian yang terakhir ada gangguan zona tangan dan kaki. Seperti yang hari ini dialami oleh Pak Ridwansa. Dan mungkin para penderita stroke lainnya. Suara saya masih aman, sahabat sehat? Jelas Ustadz. Alhamdulillah aman Ustaz. Aman ya? Oke. Saya lanjutkan lagi ya. Siap. Oke, kita jangan malam-malam ya. Karena nanti skor DPI card kita jadi tinggi. Ya. Oke ya. Saya izin sedikit lagi sahabat sehat sampaikan bahwa saya dalam menangani pasien stroke itu selalu ada 3 tahap terapinya. Terapi stroke-nya dengan diagnosa dulu. Nah, kemudian baru menentukan tindakan terapinya apa berdasarkan hasil diagnosa tadi. Lalu kemudian memberikan herbal berdasarkan hasil diagnosa dan kondisi hari ini. Ya, jadi ini ada asas kesembuhan. Ada 3 asas kesembuhan di mana ketika 3-tiganya ini kita lakukan dengan tepat dan cermat, maka insya Allah kesembuhannya bisa lebih cepat. Catat ya, 3 asas kesembuhan ini dilakukan dengan tepat dan cermat, maka insya Allah kesembuhannya akan lebih cepat. Gitu ya. Oke, jadi nggak bisa kita hanya sekedar terapi saja, kita nggak bisa hanya sekedar, oh saya diagnosa saja, nggak apa-apa sih, nanti bisa dikirim ke teman yang ahli terapinya. Tapi diagnosanya mesti benar dulu. Gitu. Ya, oke. Aman, jangan terlalu cepat. Siap, Pak Medi. Nanti kalau ada pertanyaan yang mungkin mau diulang atau ditanya, boleh nanti ditulis di kolom chat ya. Oke, nah sekarang sahabat sehat,
Dalam teknik diagnosa yang perlu dipelajari, yang saya lakukan selama ini, selalu dilakukan namanya fisiodiagnosis. Diagnosa ROM, range of motion dari penderita stroke. Gerakan jarinya, setiap jari kita catat. Kemudian kekuatan genggamnya, kekuatan menekuknya gitu ya, ngangkatnya, kaki, semua itu tercatat ya di fisiodiagnosis. Jadi ada namanya catatan ROM, range of motion di setiap pertemuan, sehingga kita bisa tahu apakah terapi yang kita lakukan ini membawa hasil atau tidak. Ada progres yang baik atau tidak. Bukan hanya sekedar dilihat, tapi juga didata. Kelemahan terapis itu ada di pendataan. Maka sahabat sehat, saya mengajarkan teman-teman untuk selalu memiliki pendataan itu. Yang kedua, menggunakan alat yang namanya Ki Gizi Holistik. Ini alat yang keren banget dan ini sudah saya pakai bertahun-tahun. Bahkan kita bisa mendeteksi seseorang punya potensi serangan stroke-nya ya, itu seberapa persen. Gitu ya. Alatnya seperti ini, Ki Gizi Holistik ya. Ini tangannya cukup ditempel di sini saja dalam waktu kurang dari 5 menit. Keluar semua datanya, bahkan data apakah ada potensi terkena stroke atau tidak itu juga ada di situ. Ya, ada 30 lebih indikator kondisi tubuh dari mulai pembuluh darah, jantung, liver, ginjal, prostat kalau bagi laki-laki, rahim bagi perempuan, hormonal, kandungan koenzimnya, mineralnya, vitaminnya, ususnya, kemudian emosionalnya, kemudian potensi terkena stroke-nya, kalau bagi perempuan ada kista atau tidak, ya, ada kemungkinan tumor atau kanker, ya, itu tercatat semua di situ. Dan alhamdulillah alat ini sudah sangat membantu para terapis-terapis yang punya klinik ataupun yang home care, ya, bikin mereka jadi punya pelayanan lebih ke pasiennya, jadi pasiennya tambah rame. Nah, buat sahabat sehat, saya sarankan juga Anda punya itu. Karena nanti di situ bisa terdeteksi semua, ya. Dan biayanya jadi jauh lebih murah. Kalau pasien itu harus ke rumah sakit, berapa tes darah, bayar parkir, antri, ya, antri ngambil nomor, antri dipanggil, antri ngambil hasil, udah berapa ratus ribu tuh. Walaupun mungkin harganya murah atau gratis gitu ya, karena pakai BPJS. Tapi kan pertanyaannya kan Anda mesti berangkat ke rumah sakit, ngantri, bayar parkir paling enggak, dan lain sebagainya. Belinya di mana? Silakan nanti hubungi admin. Tanya adminnya, harganya 3.750.000. 3.750.000. Alat ini bergaransi 2 tahun, tuker baru. Kalau teman-teman beli, dapat garansi tuker baru dan gratis software selamanya. Selama saya masih hidup, sahabat sehat, kalau Anda pindah laptop, ganti laptop, Anda bisa pakai yang lain. Dan alat ini bisa nggak nyampe sebulan balik modal nih. Ya, salah satunya bisa dipakai ke pabrik atau ke kantor, ke perusahaan buat pengecekan karyawan. Satu karyawan dicek aja 20.000 aja. Ada 100 karyawan ya. Masya Allah, udah berapa tuh? Udah 4 juta, balik modal 2 hari. Ya, gitu. Dia lebih, customer kita, klien kita lebih hemat, terbantu. Kitanya juga dapat profit yang luar biasa. Dan insya Allah berkah. Ya, namanya bisnis itu prinsipnya membantu orang tapi dibayar. Mau nggak? Teman-teman bantu orang tapi dibayar. Itu ya. Nama alatnya Ki Gizi Holistik. Ya, harganya segitu tadi 3.750.000. Silakan nanti hubungi admin aja ya. Nanti akan dapat satu fasilitas teman-teman private tentang penggunaan alat dan cara bacanya sama saya. Private ya. Kalau misalnya nanti yang beli 3 berarti langsung 3-3-nya itu kita private by online ya, untuk mempelajari bagaimana cara instalasinya sampai kepada bagaimana cara bacanya. Sebenarnya cara installnya gampang.
Yang susah itu cara bacanya. Sama kayak mungkin mengoperasionalkan alat apa namanya MRI, alat CT scan itu nggak terlalu susah. Yang susah itu bacanya. Bacanya seperti apa gitu ya. Gitu. Makanya ada dokter khusus radiologi gitu kan, SP Rad ya, spesialis radiologi. Karena cara bacanya yang susah, bukan cuma cara operasional alatnya aja. Gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Kemudian kita juga mencatat kemampuan kognitif dan afasia si pasiennya. Ini yang sering kali pasien itu dan keluarga pasien kebingungan. Kebingungan. Kebingungannya gimana? Gini, pernah nggak teman-teman sahabat sehat mengalami mereka yang, Pak, saya bingung, bapak saya tiba-tiba sering nangis. Ibu saya tiba-tiba ditanya A, jawabnya C. Ditanya D, jawabnya B. Mau apa? Mau makan. Tiba-tiba ngomongnya berbeda. Dan ada perkataan yang itu terus diulang. Ya. Kenapa ya? Nah, itu perlu didiagnosa gitu. Itu salah satu jenis afasia. Afasianya apa? Bisa motorik, bisa sensorik, bisa nominal gitu ya. Lalu terapinya bisa nggak sih? Alhamdulillah bisa. Dan saya sudah mempraktekkan banyak banget mereka-mereka yang mengalami gangguan afasia dalam 1 bulan terapi itu bisa ada perubahan yang cukup baik. Contoh misalnya ada pasien yang dia cuma bisa mengucap 2 angka. Ngomong apa aja 2 angka aja itu yang diucapkan. Mau pipis, mau makan, mau apa, hanya 2 angka yang diucapkan. Setelah kita terapi afasia dalam 1 minggu intensif 6 hari, pagi sore terapinya selama 12 kali, ya. Itu pemilik rumah sakit, seorang pemilik rumah sakit yang mana istrinya adalah perawat senior, apoteker senior, punya klinik, punya rumah sakit, anaknya dokter. Qadarullah beliau stroke, akhirnya kita terapi dalam 1 minggu. Beliau yang tadinya nggak bisa apa-apa, cuma ngucap 2 angka, bisa ngucap Assalamualaikum, Waalaikumsalam, baca doa, ya, kemudian baca Quran, gitu ya. Di bulan kedua kita intensif lagi selama 1 pekan. Beliau sudah bisa mulai belajar sujud, belajar ruku yang tadinya nggak bisa sama sekali, nggak bisa bergerak sama sekali, gitu ya. Ada juga yang selama bertahun-tahun, lebih dari 5 tahun nggak bisa ngomong apa-apa, gitu. Ketika seorang guru, ya, ketika saya terapi selama 6 hari secara intensif, gitu ya, alhamdulillah beliau bisa mengucapkan alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Tadinya nggak bisa sama sekali. Bertahun-tahun nggak bisa ngucap itu. Gitu ya. Kita pakai teknik yang namanya MLS HDO. Ya, itu berhasil. Gitu ya. Videonya juga ada. Videonya juga ada. Oke, saya lanjut lagi ya. Kemudian, terapi. Nah, terapi apa yang perlu dipelajari sahabat sehat? Ini adalah keilmuan terapi yang saya lakukan untuk penderita stroke, yaitu terapi zona kepala, terapi zona perut, totok kabataki, akupuntur MLS dan HDO, bekam basah, kop api, moksibusi, dan elektrostimulator. Gitu ya. Ini adalah terapi yang dilakukan ketika saya melakukan terapi kepada pasien stroke. Apakah ini dilakukan semua? Enggak. Gitu ya. Kita menentukan, pertemuan pertama terapinya zona kepala sama terapi zona perut karena dia baru kena stroke. Oh, terapi zona perut dulu sama kabataki. Oh, terapinya akupuntur MLS dulu sama bekam nih pas tanggal sunnah atau dayanya udah cukup begitu ya. Oh, ini kondisinya dingin pakai kop api. Nah, jadi ini yang dipelajari oleh teman-teman pada saat training stroke komprehensif. Begitu ya. Nah, di suasananya. Ini saya kasih soundnya dulu ya, sebentar. Ini aja bisa jadi 20 juta ya begitu. Bisa menghasilkan 20 juta lebih. Serius. Iya. Sebelahnya ATM. Kiris.
Curious, udah sebelum curious. Iya. Maka kita sebagai terapis datang ngasih support dia untuk kesini berat banget. Harus di nolin dulu, harus di nolin. Nah, maka kemudian siapa yang mensupport dia dari nol ke minus? Siapa yang mendukung gitu? Keluarga. Maka tugas kita. Iya. Kalau nggak pas tuh. Karena ada tekukan sedikit. Oke, ini adalah beberapa keseruan-keseruan di dalam kelas training stroke komprehensif ya. Yang nanti insya Allah kalau sahabat sehat ingin belajar untuk training ini nanti akan ada informasinya di akhir sesi ya. Jadi tunggu saja ya, jangan kemana-mana. Oke, selanjutnya apalagi yang dipelajari? Ini yang paling penting juga, yaitu meramu herbal stroke. Sahabat sehat bisa meramu dari jenis herbal stroke itu apa aja, khasiat dari herbal stroke ini apa, untuk apa, kenapa saya harus minum lada hitam, kenapa saya harus minum jahe, kenapa harus minum ini itu begitu ya. Kemudian teman-teman akan belajar zat aktif apa yang ada di herbal itu, sehingga sama toh dengan apa namanya zat aktif yang ada atau yang terkandung ya, atau yang terjadi mekanismenya di dalam tubuh seperti obat kimia sintetis gitu ya. Ada ACE inhibitor ya, ada macam-macam gitu. Kemudian cara meramunya juga, sehingga sahabat sehat bisa juga setelah selesai terapi stroke, pasiennya minta ramuan herbal, sahabat sehat bisa racik gitu ya. Saya juga akan berikan kepada sahabat sehat adalah beberapa apa namanya resep herbal yang sahabat sehat bisa kolektifkan gitu ya untuk diberikan kepada pasiennya, bisa dicampur, bisa diracik gitu ya. Jadi lengkap, insya Allah, lengkap insya Allah. Nah, sekarang sahabat sehat ini juga salah satu yang paling penting. Kenapa peluang bisnis di dunia terapi stroke ini cukup besar? Ya, yang pertama adalah terapi ini diperlukan kontinuitas, nggak bisa sebulan sekali, nggak bisa apalagi 2 bulan sekali gitu ya. Terapinya 3 kali sepekan. Kalau mau efektif dan terlihat progresnya 3 kali sepekan. Atau sebulan 12 kali terapi. Bisa dilakukan selama 6 hari secara intensif, atau 2 pekan misalnya, tapi 6 begitu ya. Jadi 12 itu juga bisa. Yang kedua, jumlah penderita stroke yang terus bertambah. Jumlah penderita stroke terus bertambah. Yang ketiga, ternyata terapis yang mengambil spesialisasi stroke itu belum sampai 1% dari populasi penderita stroke. Kalaulah penderita stroke hari ini ada 10 juta saja, itu nggak nyampe 100.000 penderita terapis spesialis stroke yang menspesialisasikan dirinya untuk menangani stroke. Nggak nyampe 1%. Bahkan tidak sampai 2.000 orang yang menangani khusus untuk menangani stroke. Ya. Kemudian yang keempat, sahabat sehat, ternyata kita bisa mengembalikan harapan dan semangat kepada penderita stroke. Bayangkan misalnya, ya, bayangkan misalnya ada penderita stroke yang dia 3 tahun begini terus tangannya, ya 3 tahun sering diginiin. Kalau mau salaman diginiin, balik lagi, salaman diginiin, balik lagi. Lalu kemudian kita terapi, dalam satu sesi terapi tangannya turun, bisa naik lagi, bisa turun lagi, nggak lagi begini. Kira-kira semangat nggak dia untuk sembuh? Mengembalikan semangatnya nggak? Padahal udah kesana kemari ya, nyari alamat ya untuk terapi stroke, tapi ternyata nggak membuahkan hasil. Atau yang dia tangannya begini, nggak bisa membuka, ketika diterapi 1 kali dia bisa ngebuka begini, tangannya nggak lagi menggenggam, dia udah bisa begini, walaupun masih sedikit begini doang, itu semangatnya udah luar biasa. Kita bisa mengembalikan harapan dan semangat penderita stroke gitu ya. Bahkan apalagi kalau misalnya mereka
yang sudah bertahun-tahun nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, ketika diterapi sama kita dalam waktu 1 bulan, dia bisa ruku, bisa sujud sendiri. Masya Allah kan ya, itu sesuatu yang saya yakin membahagiakan. Karena saya punya salah satu pasien, dia memang bukan stroke, dia saraf kejepit. Tapi selama setahun dia nggak bisa ruku, nggak bisa sujud. Setahun. Bayangkan, nggak diizinin Allah untuk ruku dan sujud. Ketemu dengan saya, ngobrol-ngobrol, masih berdiri nih, ngobrol santai berdiri. Lalu saya lihat kok kayaknya jalannya aneh. Saya tanya, iya saya sakit saraf kejepit sudah 1 tahun. Nggak bisa ruku aja nggak bisa. Begini doang nih, segini doang. Sampai setahun nggak bisa. Karena saya apa namanya punya juga pengalaman ke diri sendiri saraf kejepit dan alhamdulillah dalam waktu 5 menit tuntas gitu ya. Saraf kejepit itu setelah 1 tahun saya mengalami dengan berbagai terapi nggak bisa-bisa. Qadarullahnya ya dengan terapi teknik MLS ini bisa sembuh. Saya lakukan itu kepada dia. Di hari itu juga dia bisa ruku, dia bisa sujud. Menangis dia 1 tahun. Apalagi penderita stroke. Bayangkan sahabat sehat. Nah, itu ya. Kemudian yang selanjutnya terakhir dari saya ya, sahabat sehat, itu yang kelima. Tarif terapi stroke per sesinya mulai dari 250.000. Bayangkan kalau misalnya sepekan 3 kali. Oke. 250.000 kali 3, 750.000. Kali 2 pekan, udah 1,5 juta. Kali 4 pekan, berarti 3 juta. Sebulan tangani 10 pasien aja. 10 pasien stroke aja. 3 juta kali 10 berapa? 30 juta. Hanya nangani 10 pasien stroke aja. Sahabat sehat, satu sesi hanya 2 jam. Dan Anda hanya menangani 10 pasien 1 bulan. 30 juta sahabat sehat bisa punya. Apa yang akan sahabat sehat lakukan ketika punya uang 30 juta? Bisa investasi alat-alat terapi, bisa belajar terapi, bisa nabung buat umroh, bisa berangkat umroh, bisa nabung haji, bisa jalan-jalan, menyekolahkan anak, bayar hutang, dan lain sebagainya. Sahabat sehat lebih pilih mana? Terapi 100 orang sebulan untuk dapetin 30 juta atau terapi 10 orang sebulan tapi dapat 3 juta. Masya Allah. Ya, ya dua-duanya punya apa punya sisi-sisi yang mungkin oh mahal banget gitu ya. Saya yakin nggak kemahalan karena ketika seorang penderita stroke itu mendapatkan apa yang dia harapkan, maka kesembuhan itu sudah tidak lagi ternilai dengan harganya. So, sahabat sehat, hidup itu cuma sekali, belajarnya mesti berkali-kali. Karena setiap orang pasti wafat, maka hidupnya mesti bermanfaat. Terima kasih, saya Andi Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustaz Andi Hasbi yang sudah menyampaikan pengalaman beliau ya selama puluhan tahun dalam terapi pasien stroke. Nah, di kesempatan berikutnya kita akan izinkan teman-teman untuk bertanya ya secara langsung ataupun bisa tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Insya Allah nanti Ustaz Andi Hasbi akan langsung jawab ya. Biasanya memang teman-teman tanya aja apa yang teman-teman masih bingung atau teman-teman pengen tanya seputar apa, karena biasanya keilmuan itu banyak keluar ketika memang ada pertanyaan yang bagus atau ada pertanyaan yang memang sangat diperlukan. Jadi silakan ya teman-teman bisa tuliskan terlebih dahulu pertanyaan di kolom chat. Sambil menunggu teman-teman menuliskan pertanyaannya di kolom chat, saya izin menyampaikan beberapa informasi ya mengenai tentang training stroke komprehensif yang insya Allah kita akan adakan ya. Yang terdekat itu ada di bulan ini, nanti yang kedua itu ada di bulan Agustus dan juga bulan September. Nah, saya izin untuk memberikan informasi kepada teman-teman. Siapa tahu di antara teman-teman sudah ada yang sangat ingin ikut ya, atau ingin belajar, atau buat teman-teman yang saat ini mungkin keluarganya ada yang sedang stroke dan pengen merekomendasikan keluarga yang lain untuk ikut agar bisa menterapinya juga boleh ya. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu beberapa jadwal dari training stroke komprehensif yang terdekat.
Yang pertama ini ada di bulan Juli ini ya. Jadi insya Allah akan dilaksanakan di bulan Juli ini, yaitu di Banyumas. Nah, buat teman-teman yang mungkin berada di wilayah Jawa Tengah, ya Jawa Barat, bagian mungkin di bagian dekat-dekat dengan Jawa Tengah gitu ya. Nah, teman-teman bisa mengikuti training ini di mana akan dilaksanakan di Banyumas tanggal 11 dan 12 Juli. Ini saya izin untuk share screen jadwalnya. Sebentar. Jadi, insya Allah training di Banyumas ini akan dilaksanakan di tanggal 11 dan juga 12 Juli ini. Nanti teman-teman bisa langsung menghubungi admin yang sudah di-share ya di kolom chat. Oke. Ini yang di Banyumas ya. Nanti ada lagi di Jakarta di bulan September ya. Di bulan Agustus ada di Sulawesi insya Allah. Nah, tapi ini yang terdekat ada di Banyumas. Masuk nggak share screen saya ya? Ini ada kabel. Masuk. Nah, ini ya. Jadi buat teman-teman yang mau ikut training seru komprehensif silakan. Jadi semua keilmuan yang tadi sudah disampaikan sama Ustaz Andi, nanti teman-teman akan belajar di sana ya. Jadi tidak ada yang diumpet-umpetin. Pengalaman beliau selama puluhan tahun akan disaringkan di sana. Teman-teman akan dapat 14 keilmuan ya, belajarnya selama 5 hari. Jadi ada offline, ada online-nya. Ya, ini tidak dipisah ya. Ini jadi Belum satu, hanya keluar saja flyernya waktunya Kang Tommy. berbeda. Gimana Kang Tommy, Ustaz? flyernya belum keluar. Flyernya belum keluar. Oke. Sudah masuk belum? Iya, sudah. Ya, jadi ini adalah training yang terdekat di Banyumas ya, tanggal 11 dan 12 Juli besok. Insya Allah teman-teman akan belajar 14 keilmuan dan fasilitasnya ini fantastis ya. Fasilitasnya itu nilainya kalau dirupiahkan itu kurang lebih sekitar 1 juta. Fasilitasnya doang ya, fasilitas yang memang diberikan secara langsung, ada kaos, ada ID card, ada sertifikat, ada buku dan lain-lain. Nanti teman-teman dapat buku, namanya buku Sumbu Bahagia, tulisan dari Ustaz Andi Hasbi. Biayanya berapa, Kang, untuk training stroke komprehensif ini? Biayanya itu 3 juta, ya. Dan ini untuk 15 orang pertama. Dan saya dapat informasi dari Ki Ageng, selaku ketua panitia dari pelaksanaan ini, bahwa saat ini pesertanya sudah 13 orang. Sudah 13 orang. Jadi teman-teman silakan 2 orang lagi yang mau dapat harga 3 juta ya, pelaksanaan training offline-nya itu tanggal 11 dan 12 Juni besok. Jadi minggu depan nih, tanggal 11 dan 12 hari Jumat dan Sabtu. Full itu dipelajari dari pagi sampai dengan menjelang maghrib. Itu yang offline. Nanti selanjutnya di bulan tanggal 1 sampai 3 Agustus kita ada pelatihan yang online-nya. Ya, pokoknya seluruh keilmuan 14 keilmuan yang tadi sudah disampaikan Ustaz Andi itu akan diberikan kepada teman-teman semua. Dan luar biasanya di training Banyumas ini adalah teman-teman bisa nyicil. Jadi teman-teman bisa nyicil minimal 1.500.000 dulu. Nanti cicilan yang kedua itu sebelum 28 Juli teman-teman bisa melunasinya. Ya, dan teman-teman yang luar biasanya lagi khusus ini baru perdana ya di event ini. Sebelumnya itu alumni hanya mendapatkan 1 sertifikat. Nah, di event training stroke komprehensif Banyumas ini dan seterusnya, nanti teman-teman peserta akan dapat 5 sertifikat resmi dari LKP. 5 ya. Jadi beberapa keilmuan itu dipecah lagi ya berdasarkan kesepakatan dengan LKP yang nanti akan menaungi teman-teman. Jadi dipecah lagi dan teman-teman akan dapat 5 sertifikat gitu ya. Ini Masya Allah. Jadi teman-teman ketika buka rumah terapi stroke sudah bisa langsung mendapatkan sertifikat ini atau nanti langsung bisa dipajang gitu ya.
Jadi silakan teman-teman untuk yang mau daftar langsung menghubungi admin HMA yang nomornya tadi sudah saya share di kolom chat ya. Silakan teman-teman bisa jawab. Kemudian Kang, saya di Sulawesi, saya di Kalimantan gitu ya. Kayaknya tidak memungkinkan kalau saya harus ke sana karena jauh dan sebagainya. Nah, kami dari HMA memberikan kemudahan buat teman-teman yang pengen belajarnya secara full online. Jadi belajar via Zoom online ya full. Jadi yang offline-nya juga akan dijadikan online ya, belajarnya via Zoom dan nanti akan didampingi oleh Ustaz Andi Hasbi langsung juga ya. Jadi nanti orang-orang teman-teman yang lain belajar offline, teman-teman nanti via Zoom online. Jadi hybrid. Ada yang offline, ada yang online. Nah, buat teman-teman yang pengen ikut untuk belajar yang full online, kita kasih harga murah aja. Ya, dari 2.750 jadi 2.500.000. Fasilitasnya gimana, Kang? Fasilitasnya sama. Tidak ada yang dibedakan, cuma tidak dapat makan aja. Ya. Karena kan kalau teman-teman ikut offline, teman-teman ada coffee break, ada makan siang. Nah, ini buat teman-teman yang apa namanya belajar online ya, berarti kan tidak ada coffee break atau tidak ada makan siang ya. Dan ini informasi tambahan ya, buat teman-teman peserta yang pria itu nanti Ki Ageng menyiapkan tempat, dia punya klinik gitu ya, itu nanti bisa dipakai buat bermalam atau buat menginap. Jadi teman-teman tidak perlu untuk apa namanya sewa hotel atau sewa penginapan gitu ya. Nanti bisa bareng-bareng dengan peserta lain yang laki-laki tapi ya. Ini khusus untuk yang laki-laki. Nanti kalau yang perempuan ada penginapan murah di dekat lokasi pelatihan. Nanti juga akan apa namanya dipandu oleh panitia resmi yang ada di sana. Ya, sama belajarnya hanya biayanya lebih murah. Nah, buat teman-teman yang mau ikut silahkan. Ini tanggal 11-12 Juli besok ya. Nah, Kang, saya mungkin rezekinya belum ada kalau bulan ini. Tapi mungkin kalau bulan depan atau 2 bulan lagi mungkin saya bisa kumpulin. Nah, kalau begitu saya bisa memberikan kabar bahagia buat teman-teman yang mau ikut nanti di Jakarta. Jakarta itu nanti insya Allah akan dilaksanakan di bulan September. Artinya masih ada 4 bulan lagi ya. 3 bulan lah, Juli, Agustus, September. Jadi insya Allah cukup buat teman-teman mengumpulkan apa namanya budget ya, menyisihkan sebagian rezekinya untuk ikut belajar. Biayanya sama, tidak ada perbedaan ya, baik yang offline ataupun yang online sama-sama 3 juta. Hanya saja yang spesial dari event yang di Jakarta di bulan September, teman-teman nanti juga dapat fasilitas menginap juga ya. Jadi buat teman-teman yang nanti ikut di bulan September di Jakarta pun akan dapat fasilitas menginap, tapi khusus 15 orang aja. Ya, setelah 15 orang maka nanti menginapnya bayar masing-masing. Jadi khusus 15 orang. Kang, kalau mau dapat apa mengamankan seatnya gimana? Teman-teman bisa DP dulu. Kalau yang di Jakarta, teman-teman bisa DP mulai dari 500.000. Jadi silakan aja langsung hubungi admin, teman-teman bisa DP dulu ya. Nanti biar langsung kami note dan kami siapkan beberapa fasilitas yang nanti bisa teman-teman miliki, gitu ya. Ini di Jakarta ya, tanggal bulan September. Nah, ini nanti kita akan belajar bersama Ustaz Andi Hasbi ya. Kemudian teman-teman fasilitasnya nih saya sampaikan juga, dapat 5 sertifikat, 14 keilmuan, dapat kaos, dapat ID card, e-money, ya, alat praktek saat belajar di tempat, makan siang, snack, diskon, dan lain-lain. Dapat buku, dapat modul, dan lain-lain. Dan buat teman-teman yang daftar di training stroke komprehensif di Banyumas, ataupun yang nanti akan diadakan di Jakarta, nanti teman-teman kita kasih bonus spesial ya, yang ini kalau teman-teman beli harganya mungkin bisa di angka 750.000 ya, karena teman-teman kita akan kasih 5 ebook spesial, 5, dan ini ditulis langsung sama Ustaz Andi Hasbi ya. Ustaz Andi Hasbi lagi nyusun 10 ebook tapi baru rampung, baru selesai 5 ebook ya, yang nanti bisa teman-teman dapatkan secara gratis. Kalau teman-teman mengikuti training stroke komprehensif baik yang nanti di Banyumas ataupun yang di Jakarta ataupun secara online sekalipun, teman-teman dapat 5 ebook eksklusif yang kalau teman-teman beli ebooknya ini berbayar.
Ya, apa aja yang udah ready, Kang? Ada 3 bulan bebas hipertensi, ada 3 bulan bebas diabetes, ada 3 bulan bebas kolesterol, ada 6 bulan bebas kanker, dan ada 3 bulan bebas stroke. Ini lengkap, teman-teman. Mulai dari pengertian, terapinya seperti apa, herbalnya apa, pola makannya apa, olahraganya apa, dan lain-lain. Ini lengkap banget e-booknya, karena memang sebetulnya buku, tapi dijadikan elektronik gitu. Jadi teman-teman nanti bisa memiliki dan bisa baca di mana aja. Nah, ini beberapa informasi mengenai tentang jadwal training stroke komprehensif. Adapun untuk jadwal yang lain mungkin nanti kita akan informasikan menyusul. Ya, insya Allah kita ada rencana Agustus itu akan dilaksanakan di Sumatera, kalau Sulawesi atau Sumatera kalau tidak salah. Ya, salah satunya itu rencana di Makassar. Nah, nanti insya Allah akan diinformasikan menyusul ya. Tapi yang pasti teman-teman bisa ikut ya dari training stroke komprehensif yang di Banyumas saja dulu, yang terdekat. Kalau misalkan jauh, ya teman-teman bisa ikut yang online. Kang, kalau nanti saya udah ikut training, kemudian misalkan online nih, kemudian nanti kalau ada yang terdekat di kota saya ngadain yang offline, saya boleh ikut lagi nggak? Boleh. Apakah bayar full? Tidak. Tidak bayar full lagi. Pokoknya alumni TSK yang ikut training stroke komprehensif yang sudah ikut ya, baik offline atau online, mau resit ya, mengulang pembelajaran dengan ikut training lagi di tempat lain, ya teman-teman hanya bayar biaya akomodasinya saja, ya sewa sewa tempat belajarnya, makannya dan lain-lainnya aja. Itu mah kayaknya nggak nyampe 1 juta lah, mungkin berapa ratus ribu lah. Biasanya kita kembalikan ke panitia di daerah. Jadi nanti yang menentukan mungkin bukan pusat tapi panitia di daerah, karena duitnya langsung masuk ke panitia untuk biaya peserta di sana. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sudah belajar nanti mau mengulang bisa. Biasanya sih rank harganya di angka 600 atau sampai 700 lah. Untuk 2 hari belajar full dari pagi sampai sore ya. Nanti silakan teman-teman yang mau daftar bisa langsung menghubungi Kak Siva di nomor yang sudah dituliskan di kolom chat. Ini kalau ada yang mau nanya boleh ya, teman-teman bisa tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nah, ini beberapa keseruan saat praktek. Nah, ini suaranya masuk nggak? Nggak ada. Belum masuk. Belum. Kang Tommy, Seberapa tekanannya? Iya, Ustaz. Tekanannya sampai ibu bapak saya mau ngasih informasi tambahan nih buat teman-teman. Nah, Boleh. Jadi bukan siap. Jadi saya karena jadi beberapa 1 bulan terakhir ini saya tuh aktif menghubungi teman-teman alumni ya, para spesialis stroke yang saya harapkan mereka konsisten menjadi seorang spesialis begitu ya. Maka dari itu untuk bisa meningkatkan kompetensi itu teman-teman, ketika teman-teman sudah belajar TSK, Training Stroke Komprehensif ini, maka teman-teman kalau ingin memperdalam teknik ini, silakan datang ke Sukabumi. Gratis, datang untuk belajar ulang. Ustaz, saya waktu belajar ini tekniknya seperti ini kok kayaknya agak susah ya. Gimana ya? Datang ke sini, silahkan. Bahkan kalau perlu misalnya teman-teman, saya mau bawa pasien deh sekalian. Bawa pasien ke sini, ke Sukabumi, ketemu di sini. Teman-teman yang praktek di sini, saya dampingin. Nanti setelah teman-teman terapi pasiennya, teman-teman dapat duitnya, teman-teman baru kita evaluasi. Oh, tadi tekniknya ada yang kurang di sini, di sini, di sini. Gitu. Dan itu gratis. Tidak saya pungut Waduh, biaya. itu mahal itu harganya. Ya, begitu ya. Nah, insya Allah Jarang-jarang ya ada training, ada pelatihan yang gurunya sangat membuka apa namanya ruang buat teman-teman bisa belajar setelah training. Karena biasanya kan dilepas ya habis training tuh ya udah bisa ya alhamdulillah, nggak bisa ya udah gitu ya. Tapi ya alhamdulillah di HMA nih betul. bisa inilah. Masya Allah, Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Andi sudah memberikan tambahan fasilitas buat teman-teman ya.
Ada lagi informasi lain yang mungkin Ustadz mau sampaikan? Itu aja dulu. Ya, Itu aja dulu baik ya. teman-teman, kalau ada yang mau langsung, ini informasi di Banyumas itu tinggal 2 orang lagi ya yang bisa dapat harga 3 juta. Jadi silakan aja. Ini pesertanya udah 13 nih. Ya, itu lumayan tuh ya, 13 orang. Karena ini kita memang targetin sih tidak lebih dari 20 orang. Karena belajar training stroke komprehensif ini full praktek itu nanti 2 hari dari pagi sampai maghrib. Dan saran saya betul-betul dalam kondisi yang teman-teman siap untuk belajar. Karena kalau nggak siap belajar, teman-teman nanti ketinggalan. Jadi 2 hari itu full praktek dari pagi sampai maghrib ya, menjelang maghrib biasanya jam 5 jam setengah 6. Nah, teman-teman silahkan daftar aja. Kalau mau yang di Jakarta silahkan langsung booking ke admin kita karena maksimal mungkin di angka 20-an orang ya. Karena ini memang semi privat belajarnya. Bukan yang 50 orang atau 100 orang dijadikan satu. Aduh. Nanti banyak yang tidak maksimal jadinya. Dan informasi terakhir buat teman-teman semua dari saya sebelum nanti kita bacakan beberapa pertanyaan ya. Buat teman-teman di HMA itu juga ada menyediakan banyak produk. Ini mungkin kalau teman-teman lihat di belakang saya nih, ya di sebelah sini ini ada rak herbal. Nah ini adalah herbal-herbal dari HMA. Nah itu ya banyak ya. Ini adalah herbal-herbal dari HMA. Total herbal di HMA itu kalau tidak salah ada sekitar 10 lebih ya, hampir 15-an varian herbal. Mulai dari paket herbal untuk stroke, paket herbal untuk lambung, paket herbal untuk Oke, sepertinya Kang Tominya mengalami gangguan ya, mengalami kendala. Ya, sepertinya Kang Tomi mengalami gangguan, kendala sinyal. Sahabat sehat yang sudah mendengarkan ini dan ingin langsung daftar, ya ada bonus ebook ya. Ebook itu saya tulis sendiri selama beberapa bulan ini. Saya targetkan sih tahun ini bisa, ya mudah-mudahan bisa minimal 10 lah. 10 ebook. Targetnya sih 100 ebook yang saya buat karena saya menulis buku namanya Sembuh Bahagia. Di sana ada 64 jenis penyakit yang saya bahas. Berikut dengan herbalnya apa, terapinya bagaimana. Kemudian ada 6 teknik terapi, ada 5 teknik diagnosa yang saya ajarkan juga di dalam buku Sembuh Bahagia. Kemudian ada 50 lebih herbal berikut dengan cara meraciknya di buku Sembuh Bahagia. Nah, itu buku fisik. Buat sahabat sehat juga yang kepengen baca buku ya, silakan nanti hubungi admin. Tapi pengen bacanya di digital, itu ada e-booknya. Nah, ada e-book yang tadi sudah disampaikan sama Kang Tommy ya. Itu saya menulis sendiri, begitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa bisa menjadi penyemangat teman-teman untuk ikut training TSK ataupun training-training lain ya yang nanti akan diselenggarakan juga oleh HMA. Di akhir bulan di akhir bulan Juli itu ya akhir Agustus itu sudah ada permintaan di Kolaka dan Gorontalo ya. Begitu. Kemudian tadi pagi juga masuk permintaan dari Palembang. Ya, Palembang dari Lubuk Linggau. Masuk juga di akhir Agustus. Buat sahabat sehat yang di daerah yang mungkin ingin menyelenggarakan event ini karena mungkin jauh segala macam, kepengen bikin event di sana, silakan hubungi Kak Siva juga ya. Nanti Kak atur koordinasi bagaimana mekanismenya segala macamnya. Nanti teman-teman bisa mengadakan menjadi HMALC di sana, yaitu HMA Learning Center, ya, namanya HMA Learning Center, gitu ya. Jadi silahkan kalau sahabat sehat ingin menjadi HMA Learning Center bisa
menjadi training entrepreneur. Ya, training entrepreneur namanya. Jadi penyelenggara training yang insya Allah profitnya juga lumayan, ya. Bahkan bisa lebih dari UMR daerah, ya. Pak Asriyadi, oh Bapak dari Kolaka, oh Bapak ya yang insya Allah akan bikin eventnya ya. Siap, siap. Baik, Pak Sriadi Arifin. Nah, sahabat sehat, ya kalau Anda ingin jadi penyelenggara event ini, ya Anda akan dapat apa namanya support dari pusat juga. Salah satunya webinar seperti ini, gratis. Kita bikinin ruang Zoom-nya kita siapin, kita yang sewa ya. Pematerinya juga nggak dibayar, begitu ya. Segala macam. Daftarnya ke Kasifa juga. Pak Ian juga sama ya. Jadi buat teman-teman yang saya kepengen nih bikin event ini gitu ya. Persyaratannya cuma satu aja, niat yang kuat dan mau pegang HP. Nah, itu paling penting karena eh, persiapan trainingnya itu kan biasanya 2 bulan. Dalam 2 bulan itu teman-teman mesti rajin pegang HP, menghubungi calon-calon peserta dan segala macam gitu ya. Nanti eventnya cuma trainingnya paling 1 hari atau 2 hari gitu kan, kayak TSK 2 hari, ada training MLS cuma 1 hari atau bahkan ada yang setengah hari. Itu teman-teman sudah bisa menyelenggarakan itu dan ya insya Allah profitnya lumayan. Salah satunya dari Ki Ageng ya. Ki Ageng ada di sini nggak Ki Ageng? Ya, Ki Ageng ini nanti insya Allah juga akan ke ini ya, ke Kolaka ya, sama Pak Asriyadi. Siap Pak Asriyadi ya, insya Allah. Kendari juga bisa, bisa insya Allah Kendari bisa. Ya, Kendari dari daerah manapun. Karena 2020 sahabat sehat sampai 2021 selama 10 bulan saya itu full setiap Jumat dan Senin atau Jumat dan Ahad itu saya dicolok tuh apa swab swab ya swab PCR itu benar-benar ngerasain PCR itu saya dan alhamdulillah selama itu saya nggak pernah kena COVID alhamdulillah padahal lagi tinggi-tingginya COVID ngisi training ya eh, bolak-balik naik pesawat alhamdulillah ya Allah kasih izin saya nggak kena COVID gitu bahkan saya bisa bantu teman-teman yang kena COVID dengan herbal yang sudah hampir selesai ya wafat begitu udah betul-betul harus masuk ICU kita kasih herbal dalam waktu kurang dari 1 hari itu dia bisa normal kembali ya alhamdulillah. Nah Kang Tommy udah baik lagi. Oke Kang Tommy silakan dilanjutkan mungkin untuk closingnya. Jadikan co-host, Ustaz, mau share screen. Oh iya siap tadi keluar ya. Ya, kodarullah, punten ya laptop saya mati tadi. Siap 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 oke. Oke, buat teman-teman tadi informasi singkat dari saya ya terakhir ini di Hermani ada apa di HMA itu ada herbal juga yang dimana ini diracik secara spesial sama Ustaz Andi mungkin tadi beliau sudah menjelaskan sedikit dan herbal kita banyak banget ya ini saya coba tampilkan ke teman-teman beberapa produk-produk kita. Nah ini ya beberapa produk-produk kita dan harganya ini terjangkau semua ya jadi insya Allah bisa dibilang terjangkau atau murah begitu ya. Karena memang kita tidak menjual untuk kalangan atas ya. Ini kayak madu-madu model madu TJ gitu ya. Ada madu tolak angin, madu pegalino, madu lega batuk dan seterusnya. Nah, ini banyak sekali varian kita dari mulai yang kecil 20 ribuan ya 40 ribuan, 50 ribuan, 100 ribuan gitu ya. Ini madu lambung, ada madu buat batuk dan seterusnya. Nah, ini nanti ada madu buat mata, ada madu buat anak gitu. Jadi banyak sekali teman-teman varian produk yang ada di Hermani. Jadi untuk divisi pengelolaan herbal HMA itu dipegang sama Herbal Madani Alami. Nah, ini ada madu yang menurut saya sangat bagus banget. Ini kesaksian dari saya secara pribadi karena madu ini dikonsumsi langsung sama istri saya ya. Jadi apa namanya buat memperlancar haid dan meringankan nyeri saat haid ini cocok banget teman-teman. Nah, buat teman-teman yang perempuan mungkin ya mungkin kalau sekarang sering mengalami nyeri haid atau telat haidnya, ini madu sehat manja namanya.
ini cocok banget. Kalau madu kurma plus ini untuk tipes dan DBD. Ini jadi marketing kitnya udah teman-teman nanti bisa dapat. Nah, ini ada madu yang spesial buat laki-laki dan buat stroke. Ada Great Honey, ini madu buat laki-laki khusus. Ada madu Motion, ini untuk stroke. Jadi teman-teman, varian madunya ini banyak banget. Dan buat teman-teman yang pengen jadi mitra dari Hermani dan pengen ikut serta dalam menyebarkan kebaikan atau mendistribusikan kebaikan produk herbal yang sudah diracik dengan sedemikian rupa sama Ustaz Andi Hasbi, teman-teman bisa menjadi distributor Hermani. Ya, ini kita lagi ada diskon. Distributor belanja 3 juta, teman-teman nanti dapat produknya senilai 5 juta, ya, dapat spanduk, kemudian dapat grup pembinaan, dapat marketing kit, kemudian kita juga ada reward, ada bonus, ya, yang paling spesial itu reward atau bonusnya itu adalah umroh, ya, umroh di awal tahun 2026 besok, ya, mudah-mudahan nanti ada beberapa mitra Hermani yang bisa dapat umroh bareng-bareng di tahun 2026. Nah, buat teman-teman yang mau daftar malam hari ini atau maksimal besok, ini ada promo spesial dari kami. Teman-teman seharusnya kan belanja 3 juta nih. Kita kasih minimal belanja dikurangin 250.000. Jadi minimal belanjanya adalah 2.750.000. Teman-teman sudah bisa mendapatkan fasilitas yang tadi sudah saya sebutkan di bawah. Bahkan mungkin nanti ada fasilitas tambahan yang nanti akan disampaikan sama admin ketika teman-teman nanti japri mereka. Oke, ini untuk agen Kang. Saya budgetnya belum sampai kalau 3 juta. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir karena teman-teman bisa mulai dari agen terlebih dahulu atau reseller terlebih dahulu. Ya, jadi teman-teman bisa belanja minimal 1.500.000 buat agen, 500.000 buat reseller. Jadi ya, nanti teman-teman bisa dapat spanduk kalau daftar jadi agen. Kalau teman-teman daftar jadi reseller, nanti teman-teman bisa langsung dapat produknya dengan harga reseller. Ya, ini adalah promo yang akan kita berikan kepada teman-teman. Kalau teman-teman berkenan atau bahkan pengen menyebarkan informasi ini syiar gitu dengan herbal, silakan daftar aja. Jadi reseller boleh, jadi agen boleh, jadi distributor juga boleh. Ya, minimal 500.000 aja insya Allah sudah mantap. Ya, teman-teman sudah bisa langsung dapat harganya spesial. Dan ini beberapa support dari kita. Ya, ada program umroh, ada flyer dan promosi yang rutin dikirimin setiap hari, ada pembinaan rutin setiap minggu, ya, dan masih banyak support lainnya. Ini saya mau share sedikit proyeksi buat teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman ngambil distributor, potensi penghasilannya ini saya bisikin. Ya, ini potensi penghasilan buat teman-teman yang join jadi distributor. Kalau teman-teman jualannya sendiri, teman-teman bisa dapat potensi 6 juta sampai 18 juta. Ya, dengan dari sekian banyak produk Hermani, teman-teman cukup ngejualin 4 produk aja. Jadi 4 produk aja rutin dijual setiap hari, potensinya bisa 6 juta sampai 18 juta. Ini kalau teman-teman jualannya sendiri. Tapi distributor itu kan kita akan ajarkan untuk bangun tim, bangun reseller, bangun agen. Nah, kalau teman-teman punya atau nanti bangun dropshipper juga bisa, ya, daftarnya gratis. Kalau teman-teman bisa punya 10 dropshipper atau 10 reseller, teman-teman potensi income-nya sampai 47 juta. Dengan catatan 10-10-nya ini aktif. Nah, nanti kita akan ajarkan gimana teman-teman bisa mendapat 10 reseller atau 10 dropshipper yang aktif belanja setiap hari. Atau aktif rutin jualin setiap hari, bahasanya begitu ya. Jadi minimal jualan satu produk aja dari 4 produk ini, nggak usah banyak-banyak. Potensinya sampai 47 juta. Ya, ini nanti insya Allah kita akan sharing dalam pertemuan pembinaan ya dari teman-teman kemitraan. Insya Allah akan rutin nanti setiap minggu kita adakan pembinaan buat teman-teman yang sudah jadi mitra Hermani. Nah, kalau ini nanti proyeksi jadi agen. Wah, ini proyeksinya aja
jualan sendiri aja udah di atas UMR ini ya. 5.400.000 kalau teman-teman jualan sendiri. Kalau teman-teman jualan menggunakan tim, ini potensinya sampai 40 juta. Ya, yang reseller pun teman-teman masih tetap bisa dapat potensi income 2 juta sampai 7 juta rupiah. Nah, jadi buat teman-teman yang mau jadi reseller, agen ataupun distributor Hermani, nah ini founder dan co-founder Hermani ya, direkturnya adalah Ustadz Ikhwan Mustafa. Yang mau silahkan teman-teman bisa japri admin sekarang ya, nanti teman-teman akan diarahkan untuk bisa daftar menjadi reseller, agen ataupun dropshipper. Saya izin share nomor kontak yang teman-teman bisa hubungi ketika teman-teman mau daftar jadi reseller, agen atau distributor. Ya, ini oke. Nah, itu silakan ya. Teman-teman bisa japri Ustadz Ikhwan namanya. Ya, beliau manajemen dari Herbal Madani Alami. Teman-teman bisa hubungi beliau. Baik, teman-teman, ini karena di kolom chat tidak ada yang bertanya ya. Oke, mungkin karena tidak ada yang bertanya, buat teman-teman semua yang sekali lagi saya mengingatkan, yang mau daftar training atau beli alat gizi holistik atau pengen dapat informasi apapun dulu gitu ya, mau tanya-tanya, mau sharing-sharing dulu atau apapun yang nanti teman-teman pengen sampaikan, teman-teman bisa japri nomor admin kita ya. Nanti kalau teman-teman udah menghubungi admin, kalaupun nanti ada pengen butuh kepastian yang lebih jelas, nanti bisa dihubungkan dengan saya, nanti kita bisa diskusi. Dan kalau teman-teman sudah matang pengen daftar, silakan teman-teman bisa langsung daftar. Banyak juga yang diantara teman-teman pengen ikut training tapi pengen dapat validasi dulu, itu kita persilakan. Nanti bisa teleponan atau bisa kita jelasin menggunakan voice note atau video call. Baik, itu aja dari kami ya. Mudah-mudahan kegiatan training kita di malam hari ini ya, webinar kita di malam hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Keilmuan yang tadi sudah disampaikan Ustaz Hadi Asri bisa teman-teman pelajari, teman-teman amalkan, dan juga mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Makasih banyak Ustaz Andi yang sudah meluangkan waktunya. Makasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir. Mudah-mudahan di bulan Juli ini di training stroke komprehensif atau nanti di bulan Agustus atau September di Jakarta kita bisa bertemu, karena insya Allah nanti kalau di training stroke komprehensif saya akan hadir juga. Nanti kita bisa sharing-sharing, bisa berbagi pengalaman dan seterusnya. Kita tutup event webinar kita di malam hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih banyak buat rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Terima kasih buat rekan-rekan warahmatullahi semua. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih banyak semuanya ya. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Jazakallah. Ya, sama-sama. Izin pamit ya. Jazakallah khair.